Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, kita akan mulai membahas beberapa latihan soal tentang hukum Newton dan penerapannya. Kali ini kita akan coba bahas satu persatu soal yang berkaitan dengan itu. Sebagai contoh pertama di sini, apabila massa balok 3 kg, kemudian ada F1 7 Newton dan F2 2 Newton, berapakah besar dan arah percepatan balok? Jadi di sini sudah terlihat jelas bahwa sebuah balok didorong oleh dua gaya, yaitu gaya F1 dan F2. Kita kembalikan lagi ke dalam aplikasi hukum Newton, bahwa hukum Newton itu ada 3. Ketika benda tidak bergerak, menggunakan sigma F sama dengan 0. Kemudian ketika benda bergerak, sigma F sama dengan M kali A. Untuk konteks soal ini, baloknya didorong oleh dua gaya, baik itu F1 maupun F2, gaya yang berlawanan. Maka tentu saja balok ini ada pergerakan. Kita bisa menggunakan hukum kedua Newton. Yang ditanyakan di sini adalah besar dan arah percepatan. Jadi di sini fokusnya adalah percepatan atau simbolnya A kecil. Kita menggunakan hukum kedua, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian sigma F sendiri. Sigma F sendiri itu merupakan jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda. Ada F1 dan F2 yang keduanya saling berlawanan. Kita sudah tahu pada materi-materi sebelumnya, pada vektor terutama, ketika ada vektor yang mempunyai arah yang berlawanan, maka bisa saling mengurangi. Maka di sini sigma F-nya F1 7, F2 2. Maka kita bisa menggunakannya F1 dikurangi F2 sama dengan M-nya adalah massanya. Massanya di sini 3 kilo. Kita masukkan 3 kilo. A-nya lah percepatan, A-nya lah yang kita cari. Kemudian di sini F1 kita masukkan 7 Newton dikurangi 2 Newton sama dengan 3 kali A. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 3 kali A. Maka di sini A-nya sama dengan 5 dibagi 3. A-nya sama dengan kurang lebih 1,7 ya. 1,7 ya, saya bulatkan. 1,7 meter per sekon pangkat 2 untuk satuan percepatan. Kemudian arahnya bagaimana? Arahnya karena di sini kita lihat F1 7 Newton, F2 2 Newton, maka di sini lebih kuat besar yang F1 karena 7 Newton. Maka otomatis arahnya akan sesuai dengan F1-nya, yaitu ke arah kanan. Sudah cukup jelas sampai sini?
Kita akan coba ke soal berikutnya. Seorang penerjun payung terjun bebas dari ketinggian ini. Jika massa penerjun payung 40 kg dan gaya ke atas yang memperlambat gerak penerjun payung sebesar 300 Newton, berapakah percepatan penerjun payung? Jadi, penerjun payung ini sedang terjun bebas, kemudian ada gaya ke atas yang memperlambat. Jadi di sini ada gaya ke atas yang memperlambat, begitu ya. Saya sebutnya F begitu. F1 begitu untuk memudahkan. Kemudian kita tahu bahwa semua benda selama masih dalam gravitasi bumi begitu, maka akan terikat dengan yang namanya gaya berat. Seperti di penjelasan sebelumnya, gaya berat simbolnya W kecil dan arahnya selalu ke bawah karena tadi berhubungan dengan adanya percepatan gravitasi bumi. Jadi saya kasihkan ke bawah. Begitu sudah cukup jelas. Kemudian karena penerjun payung ini bergerak, kembali lagi kita bisa menggunakan dua opsi, apakah menggunakan hukum 1, apakah menggunakan hukum kedua Newton. Hukum 1, sigma F sama dengan 0 ketika benda diam begitu ya. Atau kita bisa menggunakan sigma F sama dengan MA ketika benda tersebut bergerak dan membutuhkan percepatan. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita bisa menggunakan yang hukum 2. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F kembali lagi seperti tadi. Ketika sebuah benda itu dikenai dua gaya yang berlawanan, maka bisa saling kita kurangi. Tetapi jika tidak berlawanan atau searah bisa saling menambahkan gitu ya. Di sini terjun payung bebas itu artinya tujuan utamanya dia adalah turun. Tapi kemudian dihambat oleh gaya ke atas. Maka di sini kita ambil gaya yang turun dulu. Beda dengan soal yang tadi, kita ambil gaya yang besar dulu. Gitu ya. Jadi ketika soal seperti ini, kita bisa ambil gaya sesuai dengan tujuan soal tersebut. Soal ini terjun payung, maka tujuannya adalah ke bawah. Maka kita bisa ambil gaya yang ke bawah dulu. Di sini ada W, kita bisa masukkan sebagai sigma F karena W berat merupakan jenis gaya. Ke bawah dihambat oleh F1, maka saling mengurangi. M kali A. W kita tahu kemarin M kali G, M kali A. Ini massa siapa? Massa penerjun payung. Di sini diabaikan massa ini parasutnya. Massa penerjun payung 40 kilo kita masukkan. 40 kali percepatan gravitasi bumi. Kita tahu secara otomatis kalau tidak 9,8 ya 10. Tetapi untuk memudahkan kita pakai 10 saja. Min gaya yang menghambat di sini tadi. Gaya ke atas yang memperlambat gerak penerjun payung sebesar 300. Masukkan massanya, massa penerjun payung kali A. Ini
40 kali 10 400 dikurangi 300 sama dengan 40 kali A. Di sini 400 kurangi 300 100, 40 A. A-nya berarti 100 dibagi 40. A-nya 10 dibagi 4 kurang lebih 2,5 meter per sekon pangkat 2. Jadi cukup mudah. Intinya adalah hukum Newton, kita harus tahu apakah benda tersebut diam, apakah hendak bergerak, membutuhkan percepatan. Ketika diam kita bisa menggunakan sigma F sama dengan 0, tetapi ketika benda tersebut bergerak kita bisa menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian kita cari lagi apa tujuan dari soal tersebut, mau kemana begitu ketika ada lebih dari satu gaya. Jadi kita bisa tahu dengan cara seperti itu. Cukup mudah, cukup simpel saat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.